Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang dilatasi dan penerapannya menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang akan saya bawakan Sri Agustini, kemudian rekan saya Abdul Aziz. Yang pertama, ayo kita berdiskusi. Perhatikan gambar pada suatu wilayah yang diperbesar untuk dicetak pada baliho informasi. Jika peta awal berukuran kecil, lalu diperbesar 3 kali dari titik tengahnya, apakah bentuk wilayah pada peta berubah? Bagian mana yang tetap? Bagaimana cara menentukan posisi titik setelah diperbesar? Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian dilatasi. Yang kedua, menentukan faktor skala dilatasi. Ketiga, penerapannya dalam GeoGebra. Selanjutnya, menghitung bayangan titik hasil dilatasi. Selanjutnya, menyelesaikan masalah kontekstual terkait dilatasi. Pengertian dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran bangun menjadi lebih besar atau lebih kecil dengan bentuk tetap terhadap suatu titik pusat. Bangun tidak berubah bentuk, hanya ukurannya saja yang berubah. Unsur penting dilatasi. Dalam dilatasi terdapat titik pusat dilatasi, faktor skala atau K, bangun asal, dan bangun bayangan. Faktor skala atau K. Nilai faktor skala menentukan perubahan ukuran. K lebih besar dari 1, bangun diperbesar. K di antara 0 dan 1, bangun diperkecil. K sama dengan 1, bangun tetap. K lebih kecil dari 0, bangun berbalik arah. Contoh dilatasi titik. Titik A 2,3 didilatasikan terhadap titik 0,0 dengan K sama dengan 2. A aksen sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi titik dilatasinya adalah 4,6. Titik berpindah menjauh 2 kali dari pusat. Contoh dilatasi bangun. Segitiga dengan titik A 1,1, B 3,1, C 2,3. Didilatasi dengan K sama dengan 2 terhadap titik 0,0. Semua titik dikalikan 2. Ukuran segitiga menjadi 2 kali lebih besar, bangunnya tetap. Berikutnya kita akan belajar dilatasi di aplikasi GeoGebra yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita sudah berada di aplikasi GeoGebra. Mari kita coba menyelesaikan contoh soal yang sudah dibahas di awal tadi. Soalnya adalah titik A 2,3 didilatasikan terhadap 0,0 dengan K atau skala sama dengan 2. Di contoh tadi sudah disampaikan hasilnya 4,6. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan GeoGebra, apakah hasilnya juga sama? Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu titik A. Setelah itu, kita gunakan fitur dilatasi. Fitur dilatasi
ada di fitur nomor 8 ya. Jadi paling bawah, delete starting point. Kita klik, kemudian kita arahkan ke titik A, kemudian kita arahkan lagi ke titik B. Nah, disitu akan muncul kotak informasi dan kita isi dengan skala. Skalanya tadi 2. Klik OK. Nah, setelah itu akan muncul hasil dari dilatasi titik A terhadap titik pusat 0,0 dengan skala 2. Dan hasilnya adalah 4,6. Ya, sama ya, seperti di contoh tadi. Nah, tadi kita sudah mencoba dilatasi titik. Sekarang kita coba dilatasi bangun. Di contoh soal tadi sudah ada segitiga dengan titik A 1,1, B 3,1, dan C 2,3. Didilatasi dengan K atau skala 2 terhadap 0,0. K yang pertama kita membuat titik-titik itu tadi ya. Pertama adalah A 1,1, B 3,1, dan C 2,3. Setelah kita berhasil membuat 3 titik ini, kita hubungkan dengan fitur polygon. Kita klik A, arahkan ke B, arahkan ke C, kembali ke A. Maka akan terbentuk segitiga ABC. Nah, diketahui titik pusat dari dilatasi tadi adalah 0,0. Maka kita buat titik lagi di koordinat 0,0. Berikutnya, kita sudah berhasil membuat bangun segitiga. Dan kita juga sudah menentukan titik pusat dari dilatasi. Nah, sekarang kita coba fitur dilatasi. Kita klik fitur ke-8 ini, kemudian pilih delete from point atau dilatasi. Kemudian klik bangun segitiganya. Selanjutnya klik titik pusat dari dilatasi. Setelah itu akan muncul kotak informasi dan kita klik berapa skalanya. Tadi disebutkan di contoh, skalanya adalah 2. Kita klik 2, kita klik OK. Nah, hasilnya membesar. Kenapa membesar? Karena skala dari dilatasi lebih dari 1. Sekarang kita cek apakah benar hasil dari dilatasi ini menggunakan GeoGebra dengan contoh yang sudah dibahas tadi. Titik A berada di koordinat 1,1. Setelah didilatasikan menjadi 2 skalanya, maka hasilnya adalah 2,2. A aksen. Ya, betul. A aksen ada di titik 2,2. Kita cek yang B. B berada di titik koordinat 3,1. Setelah didilatasikan dengan skala 2, maka hasilnya adalah 6,2 karena dikalikan 2. 3 kali 2, 6. 1 kali 2, 2. Sehingga dia berada di titik koordinat 6,2. Berikutnya, titik C berada di koordinat 2,3. Didilatasikan dengan skala 2 menjadi 4,6. Dari mana 4,6? Yaitu titik X-nya 2 dikalikan 2 menjadi 4. Titik Y-nya 3 dikalikan 2 menjadi 6. Sehingga dia berada di
titik 4,6. Oke, kira-kira seperti ini caranya menggunakan aplikasi GeoGebra dalam belajar dilatasi. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal dilatasi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Soalnya adalah titik A 3,4 didilatasikan terhadap titik 0,0 dengan faktor skala 3. Koordinat bayangannya adalah berapa? Nah, kita coba terapkan dengan aplikasi GeoGebra. Pertama-tama, kita membuat sebuah titik. Caranya adalah arahkan kursor ke fitur nomor 1. Pilih poin, kemudian arahkan ke titik A 3,4. 3,4. Ya. Kemudian kita buat titik pusat, yaitu 0,0. Baik, setelah kita mempunyai dua titik ini, maka kita beralih ke fitur dilatasi yang ada di fitur ke-8. Ada di paling bawah, delete from point. Klik, arahkan ke titik A. Kemudian berikutnya ke titik pusat. Setelah itu akan muncul kotak informasi untuk mengisi skala. Skalanya tadi adalah 3. Setelah kita isi, klik OK. Harusnya hasilnya berapa? Kalau menurut rumus, tinggal dikali, yaitu 3,4 dikalikan 3. 3 kali 3 adalah 9. Dan 4 kali 3 adalah 12. Maka, titik hasil dilatasi harusnya di titik 9,12. Kita cek apakah ada. Ya, ternyata betul. A aksen ada di titik 9,12. Oke, sudah paham? Berikutnya, kita akan mencoba mengerjakan soal dilatasi pada bangun datar, yaitu jajaran genjang. Diketahui titik koordinat jajaran genjang, yaitu titik A 1,2, titik B 2,4, dan titik C 6,4, titik D 5,2. Masing-masing titik didilatasikan terhadap titik 0,0 dengan faktor skala 3. Pertanyaannya, di mana letak koordinat bayangannya? Nah, sekarang kita langsung coba menggunakan aplikasi GeoGebra. Tadi di awal, ketika membuat segitiga, kita menentukan titik-titiknya terlebih dahulu. Kemudian baru membuat poligon. Apakah bisa tanpa membuat titik langsung membentuk poligon jajar genjang? Jawabannya adalah bisa. Caranya, kita langsung ke fitur poligon, klik poligon yang paling atas ini. Kemudian kita arahkan ke titik-titik di soal tadi. Titik A 1,2. Titik B 2,4. Titik C 6,4. Dan titik D 5,2. Setelah berada di titik D, kita sambungkan kembali ke titik A. Nah, sekarang kita sudah mempunyai bangun jajar genjang yang siap untuk didilatasikan. Di pertanyaan tadi, titik pusat dilatasi adalah 0,0.
Maka kita klik poin untuk membuat titik pusatnya, yaitu di 0,0, di titik E. Sama seperti cara sebelumnya, untuk mendilatasikannya, kita langsung ke fitur dilatasi yang ada di fitur ke-8 paling bawah, delete from point. Setelah kita klik, arahkan kursor ke bangun jajar genjang, kemudian kita klik. Berikutnya kita arahkan ke titik pusatnya, yaitu 0,0. Nah, sekarang muncul kotak informasi untuk mengisi skalanya. Jadi skalanya adalah 3. Kita isi 3 dan klik OK. Wow, hasilnya adalah, iya, dia membesar. Hasilnya adalah, ya, gambar jajar genjang menjadi lebih besar, menyesuaikan dengan titik-titik yang sudah didilatasikan tadi. Nah, sekarang kita uji. Dengan cara manual, apakah dilatasi ini sama jika kita terapkan rumus tadi? Jika kita terapkan rumus dilatasi tadi. Kita cek di titik A. Titik A 1,2. Setelah kita kalikan 3, kita kalikan skalanya, maka akan muncul, ya, dia berada di 3,6. Ya, betul. 1 kali 3, 3, dan 2 kali 3, 6. Maka A aksennya ada di 3,6. Sedangkan B 2,4. Jika kita kalikan 3, maka hasilnya adalah 6 kali 12. Apakah betul? Iya. Titik B berada di 6,12. Sekarang kita coba di titik C. Titik C ada di 6,4. Setelah didilatasikan dengan skala 3, maka 6 kali 3, 18. Dan 4 kali 3 adalah 12. Maka harusnya dia berada di 18,12. Ya, betul. Sedangkan titik D, dia berada di 5,2. Setelah didilatasikan dengan skala 3 menjadi 15,6. Ya, 5 kali 3, 15. Dan 2 kali 3, 6. Ternyata dengan cara manual dan dengan cara menggunakan aplikasi GeoGebra, hasilnya adalah sama. Nah, tadi kita sudah bersama-sama mengerjakan soal dilatasi menggunakan GeoGebra. Ternyata dari hasil yang sudah kita dapatkan tadi, kita bisa menyimpulkan hasil dilatasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah bentuknya sama, jadi tidak berubah sama sekali. Hanya ukurannya saja yang membesar. Yang kedua adalah sudutnya tetap. Sudutnya tidak berubah sama sekali. Hanya posisinya saja yang berubah. Kemudian yang ketiga, perbandingan sisi tetap. Baik di gambar yang awal maupun di hasil bayangan dilatasinya. Jadi sisi-sisinya perbandingannya tetap. Terus apa yang berubah? Yang berubah hanyalah ukurannya, menyesuaikan skala yang diberikan.
Jadi kesimpulannya, dilatasi adalah perubahan ukuran bangun terhadap suatu titik pusat dengan faktor skala tertentu. Nah, demikian pembahasan tentang dilatasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil fitur titik ya. Klik kemudian kita buat 2,3. Nah, di sini titik A. Sudah muncul titiknya dan kemudian kita membuat titik pusatnya tadi ya 0,0 di sini.